bingung sebenarnya mau apa mereka gitu loh. Ini kasus sebenarnya bener apa enggak sih gitu. Tapi kalau dari Kaniki sendiri kan katanya ada postingan yang Kaniki memang dari berita, kemudian ada Iya. juga postingan yang Kaniki buat. Nah mungkinkah ini yang menjadi permasalahan undang-undang enggak, IT? postingannya semua dari berita. Semua dari berita. Semua dari ngambil dari Detik News, dari kapallagi.com. Kan kalian yang ngeberitain semua kalau Edi Mahendra itu terlibat pemukulan terhadap security. Kan media-media sendiri yang bikin. Gitu. Bang Mahmud, bisa dijabarkan Bang, tadi itu ada kira-kira beberapa pertanyaan dan bisa dirinci Bang, bukti apa saja sih yang Abang serahkan untuk lain-lain? Pertanyaannya ada 40 ya. Biasalah kalau bukti ya bukti yang ada. Kita nggak bisa sampaikan bukti karena itu adalah proses yang menjadi haknya pemeriksa paminal yang di atas ya. Karena maksudnya berupa apa? ya buktinya ada fotokopi ya, beberapa fotokopi panggilan, CCTV, rekaman, semua termasuk juga kita lampirkan beberapa surat-surat yang kami telah keluarkan. Mbak Nikita kan sempat menyebut bahwa surat panggilan dan waktu dipanggilnya itu tidak sesuai dengan KUHP, di mana dikurang 3 hari kan Bang. Itu menjadi salah satu fokus aduan Abang nanti kepada paminal. Kalau saya tidak mau berbicara terlalu dalam persoalan KUHP ya, karena nanti itu kami hanya begini, bahwa ada Kapolri mengeluarkan surat edaran. Di dalam surat edaran Kapolri itu secara tegas mengatur beberapa persoalan-persoalan khususnya terhadap Undang-Undang ITE. Pertanyaan saya, apakah memang surat edaran ini tidak berlaku? Satu, itu kita adukan. Yang kedua, ada telegram Kapolri terkait dengan persoalan dugaan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE itu ada beberapa proses yang harus dilalui. Salah satunya gelar perkara, salah satunya itu harus dimediasikan. Pertanyaan kembali kita mengadu, Bapak Kapolri, apakah surat edaran Anda, surat telegram Bapak Kapolri tidak berlaku? Khusus di Serang. Nah, itu per tahun 2021 ditanda. Itulah yang kita adukan. Saya tidak masuk di KUHP, itu materi KUHP nanti materinya pengacara. Tapi ini materi persoalan ke Propam yang kita adukan terhadap oknum ya. Jadi kita tidak pernah mengadukan institusi, oknum yang diadukan oleh Nikita bahwa ada begini-begini dan saya mohon perlindungan Bapak Kapolri. Saya mohon perlindungan Bapak Kadif Propam. Inilah yang ditindaklanjuti sehingga kami terima kasih banyak kepada Bapak Kapolri, Bapak Kadif Propam sehingga langsung Niki dipanggil, dimintain klarifikasi, diwawancarai tadi sebanyak 40 pertanyaan. Saat ini prosesnya ditangani oleh Paminal istilahnya. Kan Niki dari 40 pertanyaan itu mungkin maksudnya ada nggak clue-clue sedikit yang bisa Ada, kasih? karena baru menjadi saksi tapi udah dijemput dan mau ditahan tanggal 15 jam 3 pagi. Itu kan nggak masuk akal. Masa saksi mau ditahan, masa saksi mau dipenjara, kan nggak masuk akal. Gitu. Tapi 40 pertanyaan itu kan Niki, menurut kan Niki seperti apa sih? Maksudnya Ya 40 itu yang Itu kejadian yang itu aja. terjadi aja gitu, sama surat-surat yang beredar ke teman-teman wartawan dapat dari mana, terus berita-berita TSK itu dari mana gitu, karena dari pihak kepolisian pun tidak pernah keluar dari mulutnya kan kalau Nikita Mirzani itu TSK. Bang, dari Kejari Serang sendiri sudah mengeluarkan SPDP dengan berstatus Kaniki PSK. Itu gimana? Anda jangan tersesat cara berpikirnya. SPDP itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari seseorang yang dimintai keterangan sebagai diinterview atau dimintai keterangan ditindaklanjuti menjadi saksi. Itu namanya SPDP. Kalau SPDP Niki terima. Betul, ada. Yang menjadi pertanyaan, tiba-tiba beredar surat penetapan menjadi tersangka. Kalau itu wartawan lebih duluan dapat dibanding Nikita. Kan gitu pertanyaannya. Apakah memang harus seperti ini? Ya ini nanti biar diurus sama Propam. Tapi kan Niki untuk pemanggilannya sendiri kapan tuh rencananya? Status Niki sekarang seperti apa gitu? Saksi masih. Untuk pemanggilan sendiri yang dari surat itu kapan rencana? Pemanggilan apa? Pemeriksaan. Nggak ada. Kan Adanya itu kemarin hari Rabu datang surat panggilan sebelum ke Bali hari Kamis. Itu surat sebagai saksi tambahan. Tapi ternyata di hari Jumat ada lawyernya Dito Mahendra bilang katanya mediasi di Polres Serang Banten. Jadi mana yang benar itu aja udah Nunggu salah sampai lagi. jam 9 malam. Itu udah salah lagi. Itu Padahal suratnya ada. Nikita di Bali. Tapi menurut Kaniki dengan kasusnya ini kayak
merasa bahwa ini aneh nggak sih di Aneh kejanggalan? banget lah, saksi mau ditangkap jam 3 pagi, udah tuh banyakan lagi polisinya datang, terus tiba-tiba dikirim kalian dapat surat TSK yang gua juga nggak terima gitu. Tapi Banyak. kan makanya kan kalau misalnya di mediasi misalnya nanti ada jadwal Ngapa? mediasi berarti atau enggak? Kaniki mungkin boleh Kaniki. Dari kemarin kan sempat lawyernya dari Dito sendiri bilang katanya Dito kaget setelah Kaniki menyebutnya sebagai penipu. Seperti Dia apa? shock ya. Oh, dia shock. Kan itu bukan buat dia, itu kan himbauan untuk para senior supaya jangan ketipu atau PHP. Itu kan bukan untuk dia. Kan saya nggak sebutin nama dia, tapi kalau saya bilang ini ya orang yang lagi viral kasus pemukulan security emang bener. Kan ada beritanya. Gitu. Kalau dia merasa kok dia ngerasa saya bilang menipu, saya kan nggak bilang nama dia penipu. Kaniki mungkin dulunya pernah kenal deket atau Nggak apa? pernah kenal, nggak pernah mau tahu. Tapi kalau dia pasti kenal aku kan selebriti. Dari keanehan itu ada firasat lain nggak? Ada firasat. Lu kok jadi ke firasat? Keanehan-keanehan. Nggak ada. Ya cuman itu aja rumah Mungkinkah ini dimintai abon. Ka- Kayak kan kalian tahu semua tuh yang Kaniki mintain. mungkinkah ini direkayasa semua? Ya iya dong pasti. Pasti deh. Kalau nggak mungkin lah. Laporan gua tuh ada di Jaksel, ya 2 orang undang-undang ITE kasus yang sama. Sampai sekarang nggak tahu kayak gimana kasusnya. Kiki The Potters di Jaksel juga ada jadi tersangka. Sampai sekarang gua juga nggak tahu. Terus Nindi Ayunda juga udah dipanggil 2 kali. Lebih dari 2 Lebih kali di di Polres. di Polres Jakarta Selatan diduga melakukan penyekapan dan penculikan. Mana? Itu yang jelas-jelas kasusnya lebih parah dari gua kok. Apa karena pelapornya supir atau orang biasa jadi agak lama atau gimana? Mungkin ada yang ingin diomongin kepada pihak yang sebelah sana. Kaniki. Abang aja, aku orangnya terlalu emosional. Nanti kena lagi gue pasal. Yang mana ini? Yang ya kalau ini besok kita mungkin bawa saksi. Besok dipanggil saksi. Saksi Tambahan. untuk kita lengkapin semuanya. Berapa banyak kan saksinya? Ada Jadi 5. memang yang mengawasi proses hukum penyelidikan penyidikan itu memang adalah unitnya adalah Propam. Jadi kita serahkan kepada unitnya, kepada divisinya. Namanya divisi Propam yang mungkin Paminal, mungkin apa yang kita nggak tahu kita serahkan, percayakan 100%. Ya alhamdulillah luar biasa responnya langsung ditanganin, bahkan Niki ditanya sangat mendetail pertanyaannya. Karena itu adalah dalam rangka untuk mengungkap sebuah kebenaran, apakah memang terjadi pelanggaran disiplin, pelanggar etika dan sebagainya. Itu semuanya kita udah serahkan. Dengan bukti lagi kita serahkan semua. Berarti besok akan ada 5 saksi. Ada. Iya. Kaniki ini kan Saksi yang bertatap muka langsung sama pihak polisi Pak Serang Banten yang datang ke rumah. Kaniki ini kan ada karangan bunga. Ini kan nggak pernah nih sejarah dalam maksudnya sejarah di Indonesia. Pernah baik gue kalau dikirimin karangan bunga waktu sama organisasi, tapi itu yang dukung gue semua. Nggak, Tiap hari maksudnya itu hampir untuk 100. selama di Polres ini kan baru kali ini kan ini. Iya, itu karangan bunganya persis kayak karangan bunga yang pernah gue dapetin di ulang tahun gue tahun lalu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, boleh Ya kalau saya